Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan menyajikan presentasi lebih dahulu. Punten Ustadz, karena saya atas nama Siti Maulida dari semester 4. Ya, monggo. Saya ada udzur syar'i, nanti bukan dilanjutkan sama kakak Adelia Ustadz. Mbak Musliana bisa minta tolong Oke, siap. Oke. share screen. Pak akan menyajikan presentasi dengan judul Metode Tafsir dan Tantangan di Era Modern, di mana kajian ini akan berkembang mengenai perkembangan metode tafsir Al-Quran dari masa klasik hingga kontemporer, serta tantangan penafsiran di era digital saat ini. Next. Kita mulai dengan pengertian metode tafsir. Secara etimologi, metode dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau sistematis. Dimana kalau tafsir itu berasal dari bahasa Arab, dari fasoro, tasiru, yang artinya menjelaskan sesuatu yang tersembunyi. Dalam ayat Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 33, wala yakunaka bi'asali ila itaka bil haqqi wal ahsanu tafsiru. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan. Secara terminologi, menurut Mana Al-Qotan, metode tafsir itu ilmu yang membahas Al-Quran dari aspek penunjukannya terhadap maksud Allah sesuai kemampuan manusia. Menurut Profesor M. Qurra-Shihab, metode tafsir adalah cara yang digunakan mufasir dalam mengungkapkan pesan al-kimajuan. Next. Secara umum, biasanya istilah itu ada dua, metode tafsir dengan metode tafsir. Di mana perbedaannya, kalau metode tafsir itu tadi cara atau operasional yang digunakan mufasir bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya yang dipakai adalah metode tahlil, di mana metode tahlil itu yang menjelaskan ayat demi ayat sesuai mushaf Al-Quran. Biasa yang digunakan adalah mushaf Utsmani. Dan maudhu'i, metode tafsir maudhu'i yang berdasarkan dengan tematik. Sedangkan metodologi yaitu kajian teori, prinsip dan cara tersebut digunakan fondasi teoritis ini untuk tafsiran. Di samping itu untuk menjaga keseimbangan antara teks dan konteks dari ayat tersebut. Next. Sejarah perkembangan metode tafsir ini dimulai dari masa Rasulullah, di mana Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah penafsir, tafsir dari wahyu, hadis Nabi, di mana waktu masa itu yang digunakan adalah metode tafsir tahlili. Kemudian berkembang saat berkembang usaha pemuda di ijtihad pada masa Ibnu Abbas, ini berkembang pesat di wilayah-wilayah Mekah. Adanya, kalau sekarang itu mungkin kayak sekolah-sekolah gitu ya. Ada Mekah, Madinah, Kufah. Mulai pesat, kemudian sehingga timbul mazhab-mazhab penafsiran.
Lanjutkan modifikasi klasik, yaitu timbul adanya tafsir Al-Tabari, Al-Jamal Kasyari, dan Al-Razi hingga Ibnu Katsir. Ini sudah masuk pada metode tafsir kontemporer. Setiap periode memiliki karakteristik yang unik, di mana seluruhnya tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama penafsiran. Berikutnya, ada 4 pilar metode penafsiran metode tafsir, di mana metode tafsir ini penafsir secara analitis yang mengkaji ayat-ayat demi ayat secara mendalam, runut sesuai dengan urutan mushaf Utsmani. Yang kedua yaitu tafsir ijmali, di mana tafsir ijmali artinya global atau secara umum. Pendekatan global yang menyajikan kandungan makna ayat secara singkat, lugas, dan praktis demi kemudahan pemahaman. Yang berikutnya tafsir muqaron. Di sini studi komparatif yang membandingkan teks ayat, hadis, maupun ragam sudut pandang pendapat tokoh-tokoh mufasir. Dan yang terakhir yaitu tafsir maudhu'i. Biasanya dikenal dengan metode tematik, di mana metode tematik menghimpun seluruh ayat terkait suatu topik tertentu guna melahirkan solusi Al-Quran yang utuh atau solusi suatu permasalahan. Di sini dengan metode tafsir tersebut. Next. Kurang naik Mbak Musnya. Di mana dari keempat metode tafsir ini mempunyai ciri khas dan cara kerja, juga keutamaan, mulai kelebihan juga kekurangannya masing-masing. Di mana tafsir tahlili itu cara kerjanya yaitu menganalisis, kelebihannya sangat mendalam dan komprehensif penafsirannya. Contoh kitabnya pada tafsir Ibnu Katsir, Al-Misbah, dan At-Tabari sangat cocok sebagai kajian akademik murni dan pendalaman hukum. Yang kedua yaitu tafsir ijmali, di mana kelebihannya adalah sederhana karena penafsirannya secara global, makna yang secara umum mudah dibahas secara luas. Kemudian kekurangannya adalah lebih kurang mendalam dan lebih terkesan lebih terkesan penafsiran pribadi. Contohnya pada tafsir Al-Jalalain, di mana sangat cocok untuk pemula atau pendakwah praktis untuk masyarakat umum, mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang ketiga yaitu tafsir muqaron, dengan membandingkan teks ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran atau ayat Al-Quran dengan hadis atau penafsiran mufasir tersebut. Kelebihan dari ayat ini, metode ini adalah melatih sikap kritis, inklusif, dan objektif. Sedangkan kekurangannya butuh hasanah atau referensi yang sangat luas. Contoh tafsirnya adalah tafsir Al-Tafsir Al-Mufassirun, sangat cocok untuk penelitian studi komparasi antar mazhab. Yang terakhir tafsir maudhu'i, yaitu tafsir tematik yang fokus menghimpun topik-topik tertentu. Secara cara kerjanya yaitu mengumpulkan semua ayat sesuai dengan tema secara utuh dan sangat relevan untuk menjawab masalah-masalah kontemporer. Di mana kelebihannya adalah menuntut penelusuran ayat secara sangat jeli. Kekurangannya adalah tematik ini, tafsir tematik Kementerian Agama Republik Indonesia
Republik Indonesia ini studi yang modern, cenderung bersifat subjektif, sangat cocok untuk pemecahan isu sosial, ekonomi, dan kontemporer. Berikutnya, kesimpulan dari 4 metode ini, metode tahlili merupakan metode paling rinci, ijmali paling sederhana, muqarrar berfokus pada perbandingan, sedangkan maudhu'i berfokus pada satu tema tertentu. Sedangkan metode maudhu'i menjadi pendekatan yang paling banyak diadopsi dalam penelitian modern karena efektivitasnya dalam memecahkan isu kontemporer secara komprehensif dan multidimensi. Berikutnya, Kak Adelia, silakan dilanjut. Ya, baik, Mohon izin ya Ustadz, saya izin untuk undur diri. Ya, siap. Monggo. Makasih Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Karakteristik metode tafsir. 5 karakteristik tafsir modern. Pendekatan dalam studi Al-Quran kontemporer. Kedua, pendekatan kontekstual atau memahami ayat dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial. Ketiga, pendekatan rasional atau multidisipliner, penggunaan akal dan ijtihad dalam menggali makna ayat. Selanjutnya, pendekatan rasional, yaitu multidisipliner, penggunaan akal dan ijtihad dalam menggali makna ayat. Selanjutnya, multidisipliner atau integrasi sosiologi, sejarah, antropologi, dan ilmu lainnya. Solusi orientasi sosial abadi al-ijtima, tafsir sebagai solusi persoalan masyarakat. Relevansi kontemporer, respon lagi. Nah, pendekatan kontekstual dan rasional, Fajrul Rahman mengemban konteks historis ayat lalu mentransformasikannya ke kondisi modern yang terdapat Innallaha ya'lamu ihsan, sesungguhnya Allah menyuruh dan berbuat dari nilai ifsal Al-Quran berbagai kondisi yang berbeda. Sebagai tafsir modern, yaitu Muhammad Buta dan sosial melalui
kecerdasan buatan multer. Dalam hadis di dalam hadis Bukhari birohi faliyat tabau maq'adata minan nar, yang artinya barang siapa beran menurut pendapatnya sendiri hendak duduknya di neraka. Peran qawaid al-tafsir. Kaidah tafsir berfungsi sebagai pedoman metodologis untuk menjaga validitas dan objektivitas penafsiran di era modern. Yang pertama, menjaga dengan ayat sesuai aturan bahasa Arab, konteksnya turun ayat, dan penjelasan Rasulullah SAW. Kedua, mencegah penafsiran parsial, yaitu prinsip tafsir Al-Quran bil Al-Quran, atau setiap ayat dipahami dalam kesatuan pesan Al-Quran secara utuh. Yang ketiga, menyeimbangkan teks dan konteks, adalah memahami konteks historis tanpa menghilangkan makna dasar sehingga nilai universal Al-Quran tetap relevan. Yang terakhir, pedoman pemanfaatan teknologi AI dan teknologi digital diposisikan sebagai alat bantu, bukan pengganti otoritas keilmuan ulama. Dari kesimpulan persentase kami pada hari ini, 1. Metode tafsir adalah instrumen ilmiah, tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i saling melengkapi dalam memahami Al-Quran secara sistematis. 2. Tafsir modern, kontekstual dan multidisipliner. Abdur Ridha, Fajrul Rahman, dan Quraisyah dan objektivitas. Kaidah tafsir memastikan penafsiran tetap ilmiah, valid, dan bertanggung jawab di tengah tantangan era digital. Manusia tinggal di bumi, hidup sesama, harus beradab. Sekian persentase kami, waktunya tanya jawab. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Siapa lagi Mas Bal? Ada 2 presentator, Ustaz. 2 materi. Langsung aja. Monggo, yang kedua siapa? Kalau saya bisa di share screen. Oke, Ustaz. Ini lagi proses, Ustaz. Kelihatan nggih gambarnya? Iya, alhamdulillah kelihatan. Jelas, Ustaz Iqbal. Jelas, alhamdulillah. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan dalam majelis ilmu yang insyaallah berkah walaupun online. Yang terhormat dosen pembimbing qawaid tafsir Ustaz Dr. Muhammad Shahib, terus serta teman-teman sekalian yang hadir
pada malam hari ini. Izinkan kami mempresentasikan hasil belajar kami tentang materi kisah-kisah Al-Quran. Langsung saja, nggih. Kami dari kelompok menjelaskan kisah Al-Quran. Yang pertama saya sendiri, Razakin, dan bersama teman saya Ahmad Zamroni. Yang pertama, latar belakang Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Kitab suci ini selain berisi ajaran yang diterima Rasulullah, juga banyak berisi kisah-kisah. Sehingga di dalam Al-Quran sendiri terdapat suatu surat yang bernama Al-Qasas. Cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari peranan yang diemban Nabi SAW dalam melaksanakan tugasnya sebagai Rasul. Studi tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran merupakan studi yang luas cakupannya, sebab 1/4 atau lebih dari Al-Quran memuat tentang kisah-kisah. Apabila Al-Quran memiliki 30 juz, maka kisah-kisah Al-Quran menempati hampir 8 juz. Porsi tersebut menunjukkan bahwa kisah-kisah di dalam Al-Quran penting untuk dikaji. Kira-kira pembahasan yang akan dibahas pada malam hari ini, yang pertama, apa yang dimaksud kisah Al-Quran, macam-macam, tujuan, karakter, dan kenapa terjadi kisah dalam Al-Quran, pengulangan. Yang keenam, hikmah dan pelajaran dapat diambil dari kisah-kisah Al-Quran. Selanjutnya langsung saja pengertian kisah. Kisah berasal dari kata bahasa yaitu al-qassu atau al-qissah yang berarti cerita. Bentuk jamaknya bisa jadi qasasun atau kisosun. Nah, itu jamaknya, atau kisosun. Nah, maknanya berarti cerita-cerita. Terus secara istilah yaitu berita-berita mengenai masalah yang pernah terjadi pada masa-masa secara berturut-turut. Jadi qasas Al-Quran bisa dimaknakan pemberitaan Al-Quran tentang keadaan umat atau komunitas yang telah berlalu, nubuat yaitu kenabian yang terdahulu, serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Nah, itu arti daripada kisah di dalam Al-Quran. Cerita-cerita. Atau maknanya kisah bisa berarti juga jejak, sebagaimana di ayat yang di makalah. Terus selanjutnya bahasannya macam-macam kisah Al-Quran. Macam-macam kisah Al-Quran kita bagikan lagi, ada secara waktu dan ada secara materi, biar kita lebih jelas. Yang pertama, dari secara waktu ada 3 macam. Yang pertama, al-qasasul ghuyub al-madiyah, yaitu kisah-kisah hal gaib pada masa lalu. Maksudnya ini kisah yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, artinya sebelum masa Nabi Muhammad SAW, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Adam, dan kisah Maryam. Demikian, ini salah satu contoh kisah yang sebelum masa Nabi Muhammad, masa lalu. Ya, untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa Nabi itu benar-benar Nabi. Nah, makanya beliau disampaikan oleh Allah untuk menceritakan itu. Apa ayatnya? Salah satunya ini cerita kisah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz yulqun aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idz yahtasimun. Artinya, yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Nah, ini cerita Maryam. Mengundi, tentang mengundi, tentang siapa yang merawat Maryam. Terus selanjutnya ada yang kedua, kisah-kisah gaib pada masa kini. Nah, kisah-kisah gaib pada masa kini ini maksudnya adalah pada masa dulu dan pada masa sekarang dia gaib, makanya disebut pada masa kini. Contohnya, misalkan banyak contohnya. Ini contohnya salah satunya pada ayat Al-Quran. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Artinya hari kiamat. Apakah kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti aneh-aneh yang berterbangan.
dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Nah, ini adalah cerita yang pada masa dulu itu gaib dan pada masa kini gaib juga, karena kita tidak tahu kapan terjadinya. Maka disebut hal gaib pada masa kini. Bisa jadi hari kiamat terjadi. Nah, makanya disebut pada masa kini. Terus yang selanjutnya kisah gaib pada masa yang akan datang. Penjelasannya menceritakan peristiwa-peristiwa akan datang yang belum terjadi pada waktu turunnya Al-Quran. Nah, pada waktu turunnya Al-Quran ini belum terjadi, kemudian peristiwa itu betul-betul terjadi. Berapa sih? Suara saya Masih lanjut. Biasa, selanjutnya, karena pada masa sekarang ini berarti peristiwa yang dikisahkan itu telah terjadi. Ya, misalkan contohnya seperti jaminan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW dari penganiayaan orang, meski banyak orang yang mengatakan akan membunuhnya, tapi kita tinggal sholat kok mau jujur. Surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi. Mohon maaf ge, ini ayatnya terpotong, nanti insyaallah nanti diperbaikan. Sebenarnya ini satu ayat Al-Maidah ayat 67. Mas Durizi dimatiin, ini doa Durizi, dimatiin dulu Mas Durizi, dimatiin suaranya. Mohon maaf Mas Durizi. Nggih, terima kasih. Artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, ini jaminan keselamatan Nabi Muhammad dari ayat surah ayat 67. Ada 3 penjelasannya. Yang pertama, kisah para nabi, mukjizat mereka, fase-fase dakwah mereka, dan penentang serta pengikut mereka. Contohnya seperti kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan lain-lain. Terus yang kedua, yang dalam Al-Quran itu kisah siapa sih yang sebenarnya? Yaitu kisah yang belum tentu Nabi dan kelompok-kelompok manusia tertentu. Contohnya seperti kisah Luqmanul Hakim, Qorud, Talut, Yaqut, Ashabul Kahfi, Ashabul Fil, Ashabul Sabti, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kisah peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di zaman Rasulullah SAW. Contohnya seperti kisah perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, perang Tabuk, perang Ahzab, Hijrah, dan Isra, Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Terus diantara tujuan-tujuan kisah Al-Quran, yang pertama membenarkan wahyu dan risalah ilahi. Terus yang kedua, membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran benar-benar merupakan penjelasan yang menyangkut dasar-dasar segala sesuatu secara menyeluruh. Yang ketiga, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakan tentang keadaan orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu benar. Nah, karena Allah yang memberitahukan kisah daripada sebelumnya, bahkan secara detail. Terus yang keempat, mengisyaratkan kesatuan semua agama samawi yang disampaikan para rasul. Nah, maksudnya sama, maksud tujuan agama samawi itu yaitu tauhid, mengesahkan Allah walaupun syariatnya berbeda, seperti yang dijelaskan oleh dosen kita Dr. Iva Muzammil. Terus yang kelima, memberikan penjelasan metode dakwah para rasul adalah sama, dan penerimaan kaum mereka terhadap ajarannya juga hampir sama. Nah, metodenya hampir sama juga ya. Terus yang keenam, hubungan erat antara semua syariat dan agama. Ada hubungannya. Terus yang ketujuh, menerangkan kemenangan para rasul dan kebinasaan orang yang mengingkari para rasul. Terus yang kedelapan, menerangkan kekuasaan Allah dalam menampilkan hal-hal luar biasa, mukjizat,
menerangkan akibat amal kebaikan dan akibat amal kejahatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik, maka Allah akan membalasnya. Siapa yang berbuat buruk, maka ia akan melihatnya nanti. Nah, itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mas Ahmad Zamroni, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Untuk karakteristik kisah dalam Al-Quran itu bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah dalam Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kebenarannya terjamin dan mengandung tujuan pendidikan serta petunjuk hidup. Kisah ini ditulis dalam Al-Quran tanpa didahului oleh alur cerita bagaimana pembangunan Ka'bah itu bisa terjadi. Ini dijelaskan di Quran surah 127. Wa ijyarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lanjut, Mas. Untuk hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran ini menunjukkan tadi, Mas. Kemudian berdasarkan fakta sejarah, tokoh dan peristiwa yang diceritakan merupakan kejadian nyata, bukan dongeng atau cipta fiksi. Yang ketiga, orientasi pada manusia, bahwa kisah Al-Quran berfokus pada kehidupan manusia sehingga dapat mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian masa lalu. Kemudian yang keempat, dan hati. Dalam pemahaman rasional, kisah Al-Quran juga menggugah emosi dan spiritual pembacanya. Hal ini pernah dialami oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat ketika itu, nggak salah Fatimah ya yang membacanya, sehingga Sayyidina Umar ini hatinya tertarik pada Al-Quran. Kemudian yang kelima, disajikan dengan beragam gaya, bahwa penyampaian kisah tidak selalu kronologis, dapat berupa alur lengkap, penggambaran visual, maupun pengulangan dengan tujuan memperkuat pesan. Kemudian hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran ada beberapa, ya. Pertama, menggunakan bahasa Al-Quran, karena kisah dapat disampaikan dengan berbagai berbeda, namun tetap memiliki makna yang sama. Yang kedua, kemudian Al-Quran mampu mengungkapkan satu pesan dalam berbagai susunan kalimat yang perlu ditandai manusia. Yang ketiga, menunjukkan pentingnya pesan terkait dalam kisah sehingga diulang agar dalam pemahaman manusia. Yang keempat, tentu dalam menampilkan jenis beda yang disampaikan pada konteks ayat tersebut. Hikmah kisah dalam itu berpikir dan merenung terhadap peran yang belum dan keinginan sebagai para nabi menjadi sumber motivasi, keteguhan, dan untuk bagi orang-orang beriman. Dan ketika menjadi sumber menafsirkannya, dan memberi dari pihak terdahulu tentang sebab turun maupun faktor mereka keadilan dan kebenaran akan mampu memberi gambaran mengenai potensi dan tantangan kota Surabaya. Saya juga mengajak seluruh pelaku usaha dan warga kota Surabaya untuk bersama-sama ekonomi dengan memberikan informasi dan bergerak sebagai
Muhammad Zamroni. Mas. Ya maaf tadi terputus tadi sinyalnya. Panggil. Mungkin lanjut aja Mas, tadi yang kesimpulan ya. Ini Mas. Sudah ya. Sudah semuanya, Mas Rozakin, Mas Zamroni. Sudah selesai. Oke, teman-teman semua, biar tetap hidup kuliahnya ya. Kita sudah mendengarkan dua paparan, dua tema, maka sekarang dipersilakan untuk diskusi atau bertanya kepada pemateri yang pertama atau yang kedua, silakan. Izin Ustaz bertanya kepada materi pertama. Oke, silakan. Tadi dijelaskan ada tempat-tempat yang di masa tabi'in itu tempat di penafsirannya Mekah, Madinah, Kufah. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan kenapa tempatnya hanya tertuju pada di situ gitu. Ada penjelasannya tadi. Mungkin bisa. Silakan Mbak siapa tadi? Mbak Maulida ya. Iya, ada Lina tadi sama Maulida. Oke, silakan. Atau yang lainnya mungkin bisa ikut bantu ya, diskusi ya. Monggo. Mungkin Mas Yakin diulangi pertanyaannya. Mungkin. Mungkin tadi ada dijelaskan Ustaz masa-masa tafsir itu kan dari masa Rasulullah sampai tabi'in. Nah, dan tadi ada penjelasan di masa tabi'in itu ada tempat-tempatnya. Nah, ada tempat Mekah, Madinah, dan Kufah. Nah, mungkin kenapa di situ saja yang jadi jalan untuk menentukan penafsiran, tidak ada tempat yang lain kan? Oke, terima kasih. Sudah dipahami ya pertanyaannya ya. Oke, monggo pemateri pertama untuk menjawab atau yang lainnya boleh ikut membantu ya, silakan. Mari masyarakat Surabaya kita sukseskan sensus ekonomi BPN tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Oksan dan Halo, mana ya Mbak yang pertama tadi? Oke, Ustaz, boleh diulang pertanyaannya? Oke, Mas Yakin, diulang Mas Yakin. Oke, tadi ada masa-masa penafsiran dari masa Rasulullah sampai masa tabi'in. Nah, tadi penjelasan di masa tabi'in itu hanya tempat-tempat di penafsirannya ada Mekah, Madinah, dan Kufah kalau nggak salah tadi. Nah, kenapa hanya tempat-tempat yang itu disebutkan, tidak tempat yang lain untuk penafsiran itu? Gimana Mbak Adelina? Sebentar ya, Ustaz. adalah upaya yang strategis kita untuk memperolehkan daya kurang bagi kami dan pekerjaan. Mengenai kondisi perekonomian nasional, kami berharap sensus ekonomi akan mampu memberi gambaran seluruh mengenai potensi dan tantangan ekonomi kota Surabaya. Dan juga mengajak pelaku usaha dan warga kota Surabaya bersama-sama untuk menjadi ekonomi dengan memberikan informasi yang hidup dan lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Karena sensus ekonomi akan
pada masa tabi'in, pusat tafsir itu sebenarnya tidak hanya di situ saja, tetapi berkembang di beberapa wilayah utama di dunia Islam. Nah, ada 3 madrasah. Yang pertama Madrasah Makkah, kedua Madrasah Madinah, dan ketiga ada 2 madrasah, Madrasah Makkah dan Madrasah Madinah. Kenapa hanya itu saja yang disebutkan? Karena Makkah merupakan pusat tafsir yang sangat penting. Bahkan banyak ulama menyebut madrasah itu madrasah tabi'in. Seperti itu. Gimana Mas Rozakin? Jadi disebutkan Madrasah Kufah juga ya, Mbak? Ya, Ustaz. Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Kufah. Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, dan Madrasah Kufah. Adalah upaya strategi pemerintah untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian. Saya ikut menambah ya, Mbak ya. Mas Rozakin, mungkin ya, mungkin tadi buku apa Mbak tadi Mbak? Gimana, Ustaz? Tadi jawabannya dari buku apa Mbak? Aja dari mana? Referensinya Mbaknya dari mana? Buku apa atau melihat di mana sehingga muncul nama Kufah? Saya lihatnya di internet, Ustaz. Oke, terima kasih. Oke, Mas Rozakin, saya membantu Mbaknya ya. Jadi kalau berbicara tafsir era tabi'in, maka sebelum saya menjawab dengan detail madrasah-madrasah itu, saya ingin menggarisbawahi yang dulunya menjadi guru dari para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Saya ulangi ya. Hari ini kita ngomong tadi pertanyaannya adalah seputar tafsir tabi'in. Nah, sebelum membincang tafsir tabi'in, maka ada narasi bahwa tafsir sahabat atau tafsir era sahabat atau sahabat dianggap berakhir dengan meninggalnya tokoh-tokoh sahabat yang dulunya menjadi guru dari para tabi'in dan digantikan dengan tafsir para tabi'in. Nah, para tabi'in selalu mengikuti guru-gurunya yang masyhur dalam penafsiran Al-Quran, khususnya mengenai ayat-ayat yang tersembunyi pengertiannya bagi umumnya orang. Sebab penafsiran Rasulullah dan para sahabat, kita tahu ya bahwa penafsiran Rasulullah dan para sahabat yang tidak mencakup semua ayat Al-Quran dan hanya menafsirkan bagian-bagian yang sulit dipahami orang-orang yang semasa dengannya, menjadikan munculnya problem baru, yakni bertambahnya persoalan-persoalan yang sulit dipahami orang-orang sesudah mereka karena rentang waktu dan tempat yang panjang. Oleh karena itu, para tabi'in yang menekuni bidang tafsir merasa perlu untuk menyempurnakan sebagian kekurangan ini atau tersebut ya. Karenanya mereka menambahkan ke dalam tafsir keterangan-keterangan yang dapat menghilangkan kekurangan tersebut. Nah, setelah itu muncullah generasi sesudah tabi'in, yaitu para tabi'in. Nah, sekarang membincang tadi ya aliran ya atau madrasah. Jadi kalau aliran-aliran tafsir era tabi'in atau aliran-aliran tafsir tabi'in secara garis besar, aliran-aliran tafsir pada masa
ini atau masa tabi'in itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama aliran Mekah, ya. Yang kedua aliran Irak. Aliran di Mekah itu siapa aja tokohnya? Gini, jadi aliran tafsir Mekah itu atau aliran Mekah itu, aliran tafsir ini didirikan oleh murid-murid sahabat Abdullah bin Abbas seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Atha bin Abi Rabah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, dan Tawus bin Kisan al-Yamani. Mereka itu semuanya dari golongan maula atau sahaya yang telah dibebaskan. Nah, aliran Mekah ini atau aliran ini berawal dari keberadaan Ibnu Abbas sebagai guru di Mekah yang menafsirkan Al-Quran kepada tabi'in dengan menjelaskan hal-hal yang muskil. Para tabi'in tersebut kemudian meriwayatkan penafsiran Ibnu Abbas dan menambahkan pemahamannya dan mentransfer kepada generasi berikutnya. Itu kalau membincang aliran Mekah, ya. Kalau Madinah, aliran Madinah itu dipelopori oleh Ubay bin Ka'ab yang didukung oleh sahabat-sahabat lain di Madinah, dan selanjutnya diteruskan oleh tabi'in Madinah seperti Abu Aliyah, kemudian Zaid bin Aslam, dan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Nah, aliran tersebut atau aliran di Madinah ini atau di Madinah muncul karena banyaknya sahabat yang menetap di Madinah bertadarus Al-Quran dan sunnah Rasul yang diikuti oleh para tabi'in sebelum murid-murid sahabat melalui Ubay bin Ka'ab. Nah, melalui beliaulah para tabi'in banyak menafsirkan Al-Quran yang seterusnya disebarluaskan kepada generasi selanjutnya sampai kepada kita ini, ya. Nah, kalau yang di Irak, aliran Irak atau aliran tafsir di Irak dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh Abdullah bin Mas'ud, atau dipandang oleh para ulama sebagai cikal bakal aliran ahli ra'yi, dan dilindungi oleh gubernur Irak saat itu, ya. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Jadi gini, dilindungi oleh gubernur Irak, ya. Kemudian Ammar bin Yasir serta didukung oleh tabi'in di Irak, ya. Seperti siapa? Al-Qamah bin Qais, ada Masruq, ada Aswad bin Yasir, ada Murrah al-Hamdani, ada Amir al-Sya'bi, ada Hasan al-Basri, ada Qatadah bin Di'amah. Nah, itu berarti kalau membincang tafsir era tabi'in, maka aliran-aliran tafsir itu dikategorikan menjadi 3 kelompok, ya, yaitu aliran Mekah, aliran Madinah, dan aliran Irak. Itu tambahan dari saya, Mas Rezakin, untuk membantu Mbak tadi. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, yang lainnya. Izin Ustaz, menambahkan Ustaz. Oh, silakan Mas Iqbal, monggo. Sama sedikit koreksi ke pemateri kedua. Oke, silakan. Iya, terima kasih, Bang. Iya, Mas, ngapunten izin ini. Tadi sempat disampaikan di PPT-nya itu terkait macam-macam kisah dalam Al-Quran, yang mana di situ terbagi menjadi tiga macam. Ada Qososul Guyub al-Madiyah, Guyub al-Hadirah, Guyub al-Mustaqbalah. Nah, tadi yang di al-Hadirah itu yang berlangsung, yang kejadiannya itu berlangsung pada masa kini, itu mungkin bisa
dijelaskan kembali nggih. Soalnya saya baca-baca kembali ini di penjelasannya itu berkaitan dengan hal-hal yang berlangsung atau terjadi pada saat ini. Sedangkan di contohnya itu kan diberikan contoh hari kiamat, yang mana setelah saya telusuri itu lebih mengacu pada yang ketiga, yang mustaqbalah, artinya seperti itu. Kalau yang al-hadiroh itu mungkin contoh yang tepat seperti ayat tentang jin, setan, malaikat, atau tentang fenomena alam seperti di surat Ar-Rahman itu bainahu gimana lah ayatnya, seperti ayat yang di surat Ar-Rahman, oh ya, marojal bahro ini yaltakian gitu, yang dua laut bisa bertemu, air laut yang asin dan tawar itu bisa bertemu. Nah itu kan masuk pada kategori goib dulu, manusia atau Muslim zaman dahulu bisa kita pahami saat ini gitu. Jadi lebih masuk kepada yang al-hadiroh. Tapi kalau yang contohnya yang jenengan ini kan tadi menjelaskan tentang hari kiamat, gambaran hari kiamat. Maka mungkin lebih benarnya tergolong pada yang ketiga, yang al-mustaqbalah itu mungkin. Oh, berarti ngoreksi yang itu Mas lah. Izin Mas lah, ini sebenarnya kami referensinya sudah mendapatkan di buku. Keterangannya seperti demikian. Maksudnya dijelaskan lagi, mungkin kurang jelas tadi. Monggo, silakan mungkin biar. Maksudnya kisah hal-hal gaib pada masa kini, yaitu menerangkan meski sudah ada sejak dulu dan masih akan tetap ada sampai masa yang akan datang. Nah, itu contohnya banyak sebenarnya, ada surah Al-Qari'ah, ada An-Nazi'at. Nah, di sini dijelaskan di buku itu menerangkan tentang misalkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Nah, dari dulu kan sudah ada itu. Terus para malaikat, jin, setan dan siksa neraka, kenikmatan surga dan sebagainya. Kisah-kisah tersebut dari dahulu sudah ada, sekarang pun masih ada, dan hingga masa yang akan datang pun masih tetap ada. Nah, artinya itu akan, kita nggak tahu, soalnya kan hari kiamat itu bisa jadi kan sekarang. Nah, makanya disebut masa kini, walaupun disebut mustaqbalah kan yang akan datang. Nah, itu saya dapatkan di buku itu Mas, di keterangannya lah. Referensinya kemarin sempat ke perpustakaan, jadinya membaca di Ulumul Quran tuh, yang diterangkan seperti itu Mas. Gimana Mas, masih belum paham gih? Pelan-pelan aja kita. Di makalahnya itu sudah disebutkan di situ keterangannya. Gimana Mas Iqbal? Saya coba baca kembali Ustaz. Oke, atau gini nanti, makanya saya sering bilang berkali-kali, tulisannya sudah ada, tolong dicek ulang ya, bagi pemateri ya, mana yang dirasa perlu ditambah atau dikurangi atau dibenarkan. Setelah semuanya sudah dirasa cukup, silakan di-share di driver Mas ya, Mas Iqbal lagi, untuk bisa dibaca oleh semua. Oke, saya pikir tidak apa-apa lah, nanti tinggal di itu. Nanti bisa Mas Rezakin memberikan narasi yang lebih detail di tulisan, tidak apa-apa. Kadang-kala itu bahasa lisan lebih memahamkan ya. Kadang juga bahasa tulisan juga memahamkan. Oke. Untuk pertanyaan Mas Rezakin, ini makalahnya belum dikirim, J. Soalnya cuma ada PPT-nya ini. Oh. J. Saya rasa sampun ya Mas, itu dikirim Mas Rezakin untuk PDF. Penjanji sampun, ngapunten. Oke, monggo yang lainnya. Mas Iqbal, untuk Sabtu depan siapa Mas Iqbal? Malam ini terakhir presentasi Ustaz, materinya. Kapan ujian? Kapan UAS?
Kalau sesuai jadwal pekan ini Ustaz, aslinya Ustaz. Oh, Mas Iqbal tolong diinfo ke Pak Pri ya. Nanti Nggih. kasih tahu saya ya. Maksudnya itu kalau sekarang ini sudah di terakhir, maka saya persiapan soalnya kalau gitu. Kapan ujiannya? Saya Nggih, tunggu Ustaz. ya, Mas Iqbal ya. Nggih. Nah, kalau memang ujiannya dalam minggu ini, maka nanti soalnya sebagaimana biasanya nanti saya kirim ke Mas Iqbal sebagaimana biasanya, ya. Nggih, Ustaz. Oke. Berarti terakhir ini Mas Iqbal ya? Nggih, materi terakhir Ustaz. Tapi UASnya belum tahu jadwalnya. Saya dengar-dengar dari Kaprodi kemarin pekan ini Ustaz. Pekan ini maknanya sekarang ini hari Sabtu, berarti Nggih, pekan ini minggu ini Ustaz. Oke, kalau begitu saya tunggu infonya ya. Kalau begitu nanti saya juga menyiapkan soalnya, lalu kemudian nanti soalnya tak kirim ke Mas Iqbal. Nah, teman-teman semua, kalau memang ini dirasa sudah pertemuan maknanya dalam arti untuk sesi materi yang sudah habis, maka dengan rendah hati saya memohon maaf kepada teman-teman semua ya. Artinya dalam menemani belajar mungkin banyak kekurangan atau banyak sesuatu yang mungkin menurut sampai tidak menarik ya. Dan itulah kondisi saya. Yang pasti saya berdoa semoga meskipun sedikit yang kita pahami, semoga manfaat dan silakan dikembangkan. Dan sekali lagi saya mohon dimaafkan bila banyak kekurangan dalam menemani belajar kalian semua. Itu dari saya Mas Iqbal dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.